Mas, yuk kita pikirkan hal-hal yang membuat kita bahagia banget. Masih ingat dulu pernah bahagia? Masih ingat bagaimana caranya kita bahagia? Mas, masih ingat apa yang harus dilakukan untuk bisa bahagia? Ini sesi yang kedua. Antara yang pertama dan yang kedua, apa yang jenengan rasakan? Yang pertama sama yang kedua itu menarik yang kedua. Tujuannya sama nggak? Sama. Tujuannya sama, iya. Supaya apa ya, tenang. Supaya nyaman. Iya. Tapi bahasa sesi yang pertama saya mengatakan kata-kata sedih. Ya kan ya, tadi ya sedih ya. Jadi yang saya katakan malah justru hal-hal yang mau dihindari sebetulnya. Tapi saya katakan terus. Nah, berbeda dengan yang kedua. Saya katakan yang tenang, senang, nyaman. Nah, ini cara komunikasi awal. Saat nantinya dengan komunikasi dengan anak yang mau disunat, jangan ingatkan anak untuk tentang sakit, tentang suntik, tentang takut, tentang cemas. Maka bagaimana komunikasi kita? Pakai sesi yang kedua. Wih, kamu mantep banget ya. Padahal kita tahu dia lagi cemas. Wih, kamu kok sekarang tambah dewasa ya. Bentar lagi kamu sunat, tambah dewasa nanti. Kamu tambah tenang nanti. Wah, nanti kamu pinter nih. Nanti saat sunat, nanti kamu yang tenang saja. Itu sudah hipnosis Mas di awal. Iya. Ya. Nah, karena kunci keberhasilan di ini, ketik tidur gitu, masuk itu adalah di awalnya. Berarti kalau itu kontak ininya ya. Betul. Kontak pertama. Kontak pertamanya ya. Betul. Cara membangunnya di awal. Nah, itu skemanya Mas. Skemanya. Yang tadi saya katakan bahwa nggak bisa orang belajar hitan itu hanya belajar hipnosisnya tok untuk hitan. Karena ini bukan tentang teknik. Ini tentang bagaimana membuat skema hipnosis secara natural. Terus bagaimana kita berkomunikasi dengan anak menggunakan metode hipnosis. Mulai nanti pilihan kalimatnya harus jangan pikirkan. Pada saat ketemu anak, mulai anak kasih kata kalimat-kalimat yang langsung geser dia ke kalimat kenyamanan. Itu teknik komunikasi awal, Mas. Sehingga kalau dalam hipnosis nanti ada namanya pre-induction. Pre-induction itu adalah tahapan di mana seorang klien yang akan dihipnosis itu membutuhkan satu persiapan, kedekatan. Nah, pada saatnya dengan sudah memulai dari pintu kedekatannya terbangun, itu saat dia sudah di tempat sunat ini jenengan sudah enak ngobrolnya. Sehingga gaya jenengan yang misalnya dulu gayanya kaku dengan anak, itu harus latihan, diluaskan. Karena jenengan pasarnya dia. Gitu. Nah, stylenya harus beda. Nah, itu sejarah yang tadi saya sampaikan hingga saat ini hipnosis menjadi komplement ya di sisi terapi-terapi konvensional. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Proses hipnosis adalah proses merubah kondisi dari kondisi normal ke kondisi hipnosa atau hypnosis state. Maksudnya seperti ini. Kondisi normal kita adalah kondisi yang banyak yang menjadi fokus. Kan saat kita kondisi normal kayak gini kan, ya mikir ini, mikir itu, mikir apa, ada yang dipikir lagi di rumah gitu ya. Ini kondisi normal kita. Nah, kondisi hipnosis adalah kondisi yang terfokus. Ketika kondisi normal ini, sekian saya pikirkan, terus saya terfokus pada satu titik, misalnya lampu itu. Saya lihatnya lampu itu dok. Maka yang lain akan hilang gitu. Nah, kemampuan saya memfokuskan ke sana itu beda-beda setiap orang, Mas. Sehingga tekniknya pun berbeda-beda. Nah, bagaimana seorang terapis ya atau seorang praktisi bisa memindahkan fokus yang tadinya banyak fokus menjadi fokus satu fokus. Itulah yang namanya hipnosis. Tapi kadang ada yang secara tiba-tiba gimana itu Pak? Misal
kayak yang di panggung-panggung itu kan, tiba-tiba bisa langsung. Betul. Itu gimana gitu? Kecepatan orang berpindah itu yang namanya akses. Jadi akses berpikirnya orang itu berbeda-beda. Kalau dalam bahasa umum, dalam bahasa saya ya, orang-orang yang dengan kecerdasan yang tinggi. Itu searchingnya cepat. Dengan orang-orang yang notabene biasa, normal biasa, searchingnya perlahan. Nah, ini juga berkaitan dengan nanti dengan anak-anak yang mau dihitan, bagaimana proses searchingnya anak-anak ini. Pada umumnya kalau anak-anak normal, searchingnya cepat. Pada umumnya. Nah, tadi yang menjadi hal khusus itu adalah anak-anak dengan ketakutan sebelum datang ke tempat sunat. Sudah ada pengaruh-pengaruh dari sebelumnya. Sudah ada cerita-cerita yang menakutkan dia. Sudah ada kengerian dalam pikirannya. Nah, itu yang nanti harus ditreatment dulu. Nah, bagaimana sih orang yang searchingnya cepat, sekali petik langsung masuk? Iya, nanti ketemu yang seperti itu, Mas. Makanya pada saat nanti menghipnosis dengan speed induction, dengan teknik yang tepuk gitu ya, tidur gitu, itu hati-hati. Karena dari sekian persen ada anak yang searchingnya cepat, itu langsung tanpa mikir, begitu tidur langsung budak gitu. Ada nanti kayak gitu. Kekuatan intonasinya, kekuatan connectingnya itu berbeda. Nah ini soft skill, Mas. Kalau orang ragu pasti di sini ada keraguan, pasti ketika nafas panjang tidur. Dalam hati kita ada keraguan, tidur enggak ya? Ini pengaruh ke klien. Gitu. Nah, kemantapan itu yang nanti harus dibangun, Mas. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan terus. Gitu. Nanti dari sekian pasien yang jenengan garap, akan ada yang gampang banget. Akan ada yang gampang, tapi butuh proses yang agak panjang. Akan ada yang pasien yang sedang lah, gampang banget ya enggak, tapi dia masuk, cuma butuh sugesti yang lama, terus gitu. Ada yang nggak masuk, ada yang ketawa, ya, ada yang menolak. Ya, tadi hipnosis tidur, melek, nggak bisa. Gitu. Mas panjang tidur, nggak bisa. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu akan dialami semakin banyak klien yang jenengan praktekin, semakin banyak kasus yang jenengan akan lihat. Pada akhirnya nanti jenengan bisa memilih, orang kayak anak kayak gini tekniknya pakai ini, yang reject pakainya ini, gitu Mas. Dipilah. Nah, yang sering kali terjadi teman-teman yang gagal belajar itu pada akhirnya nggak menggunakan adalah ketika dia baru 1 kali, 2 kali, dia gagal terus nih. Dilalah ketemunya sing angel-angel awal-awal. Ini gagal terus ya. Nah, akhirnya nggak mau ngelanjutin. Padahal kan di balik ini masih banyak yang ketemu yang gampang-gampang ini. Nah, kadang sekali ketemu dengan yang gampang banget, pengennya kayak gitu semua. Gitu loh. Itu yang pondasi itu yang belum kuat. Ketika dia masih menganggap bahwa anak dihipnosis harus sama seperti yang gampang ini semua, nggak bisa. Prosesornya beda-beda, gitu. Instalan pikirannya beda-beda, sehingga searchingnya si anak ini untuk menerima perintah hipnosis itu beda-beda. Ada timingnya nggak Pak untuk melakukan ketika dia, wah ini udah fokus? Ada, nanti ada, nanti dengan kalibrasi, gitu, dengan kalibrasi. Dilihat dari kan pada saat kita menghipnosis nanti ada proses kalibrasi, mengkalibrasi kondisi si anak ini sudah siap diinduksi belum, gitu. Kan teknik hipnosis ada yang speed induction, ada yang progressive relaxation. Kalau yang speed induction itu yang nafas panjang tidur langsung, cukup 1 kali nafas panjang sudah masuk state-nya masuk langsung perintah tidur. Ada yang nafas panjang, hembuskan, belum masuk, nafas panjang, hembuskan, sekali lagi nafas panjang, hembuskan, tidur, baru masuk. Kalaupun tidak efektif dengan teknik yang speed induction, pakai progressive relaxation. Nah, itu jenis-jenis hipnosis, jenis-jenis induksi ya. Ada yang seperti itu, ada yang cepat, ada yang perlahan.
Hipnosis state adalah satu kondisi di mana manusia cenderung lebih sugestif sehingga dapat menerima saran yang dapat berubah menjadi nilai-nilai baru. Sehingga nanti pada saat sugesti kita mengucapkan rasa apapun yang kamu rasakan. Jadi saya nggak menyebutkan rasa nyeri yang kamu rasakan itu enggak, tapi rasa apapun yang kamu rasakan di daerah ini sambil nyentuh yang mau disunat, di daerah ini rasanya hanya dingin, rasanya hanya enak, rasanya hanya nyaman. Sama aja saya mengatakan gini, Mas, jangan ingat-ingat masalahmu, Mas. Sama aja saya sedang meminta untuk mengingat. Mendingan saya mengucapkan, Mas, sekarang kita ingat progres ke depan. Mas, sekarang kita ingat masa depan kita. Mas, mari kita ingat, kita pikirkan hal-hal yang prospek ke depan. Kan saya langsung mengarahkan. Bukan saya malah, Mas, jangan ingat-ingat masalahmu. Percuma, kenapa? Karena saya memancing dia untuk keluar. Gitu. Kecuali anak sudah selesai, berhasil, sukses, ya, selesai dibangunkan, diwawancara ini. Gimana rasanya tadi? Enak. Sakit apa enggak? Enggak, itu enggak apa-apa untuk menguji aja. Untuk testimoni. Terus proses hipnosis dilakukan dengan cara merubah konsentrasi dari konsentrasi eksternal ke internal. Nah, maksud di sini adalah ketika seorang anak mau disunatkan fokus ke eksternal pikirannya. Nah, ini difokuskan ke dalam. Biar dia fokus pada internalnya pikirannya dia. Terus mereka yang memiliki kondisi kejiwaan relatif tenang atau terbiasa konsentrasi ke internal, biasa meditasi, biasa doa, zikir, dan lain-lain, cenderung lebih mudah. Lebih mudah ya. Karena sudah terbiasa masuk fokus ke kondisi hipnosis. Gitu. Nah, ada pendapat yang salah. Ya, kalau yang di hipnosis gampang itu orang lemah, itu salah. Justru kebalikannya. Orang yang mudah dihipnosis itu orang yang dengan kemampuan searching pikiran yang cepat. Kalau dalam bahasa gampangannya dia cerdas. Untuk mengakses pikirannya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Orang dalam kondisi normal, terus diinduksi, ya. Diinduksi itu dia masuk pada kondisi hipnosa, dihantarkan, ya. Setelah masuk dia akan diubah dengan sugesti. Sugesti baik berupa sugesti kata-kata dari terapisnya, ataupun berupa sugesti imajinasi, ataupun sugesti berupa auditori, ataupun sugesti rasa. Misal Pak, di tengah-tengah proses hipnotis itu, tiba-tiba kok dia bangun. Nah, nggak apa-apa. Itu gimana itu untuk? Suruh nafas panjang lagi, hembuskan perlahan, tutup mata lagi. Tapi ketika berarti diinduksi ulang. Tapi tidak seperti dari awal karena sudah masuk. Tapi gini, kadang malah ada yang orang anak di hipnosis, udah di hipnosis ya, hipnosis anestesi, udah mulai digarap terus dia bangun. Tapi udah nggak kerasa kan? Nah iya nggak apa-apa. Mau tidur lagi apa enggak itu ya? Enggak lah, sambil baca ayat-ayat saja, kayak ngaji ya. Udah nggak kerasa kan? Karena faktor kritisnya hanya di anestesinya. Di anestesi awal ya. Iya. Karena tekniknya itu. Iya. Kalau teknik yang konven, saya dulu juga berkali-kali ikut yang konvensional ya, dengan cutter, dengan bisturi gitu. Itu karena ada jahitnya yang agak panjang. Gitu. Kalau ini kan udah enggak. Terus kalau kegagalannya juga tetap ada karena anak sudah takut duluan kebanyakan. Terus dulu kalau bakti sosial itu rame. Termasuk waktu saya diajak baksos hitan itu, pelatihan hitan itu tempatnya memang tidak mendukung ya, banyak orang. Itu juga pengaruh, banyak orang lain yang melihat, itu juga pengaruh. Kecuali keluarga itu kan beda. Kalau bisa sih keluarga lihat dari CCTV, melihat. Kalau settingnya sudah kayak gitu loh Mas. Jadi yang masuk cuma bapaknya, salah satu karena untuk pertama kesterilan ruangan, dengan alasan itu kan lebih logik ya. Dan juga benar juga, sunat kok dikunjungi banyak orang, walaupun sih terkesannya tadi ya untuk testimoni juga, tapi bisa dengan CCTV tadi.
Orang sensitif itu kan apapun sugestinya kita bisa berikan. Terus tidak terpengaruh dengan banyak orang. Kalau lagi dihipnosis, besok ke turu ya, turu apa sih gitu kan, marahi input ke anak gitu. Jadi bisa ditambah dengan ini mas headset, juga bisa dimodifikasi banyak headset, nanti headsetnya suara kita yang masuk rock itu juga bisa. Pakainya cuma banyak ornamen akhirnya. Banyak ornamen. Kena sing marahi jadinya mahal kan kayak gitu. Banyak alat-alat yang bisa yang kita pakai. Game, ada hadiah, ada apa itu kayak gitu, nambah-nambahin. Sebenarnya itu marketing ya, betul marketingnya. Tapi itu kan diperlukan karena targetnya anak itu butuhnya kenyamanan. Terus orang tua, nggak ada orang tua yang pengen anaknya saat dihitan itu susah. Pasti pengennya yang terbaik, walaupun nggak ada diadakan. Gitu.